Halo semuanya, selamat datang di channel Histori Nusantara. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Nonton sampai habis agar kalian tidak salah paham. Berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak segera diketahui di Aceh. Berita itu baru diketahui secara resmi oleh rakyat Aceh pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 setelah kembalinya Mr. T.M. Hasan dan Dr. M. Amir dari Jakarta. Kedua orang ini mewakili Pusat Republik Indonesia untuk seluruh Pulau Sumatera. Akan tetapi desa-desus mengenai berita tersebut jauh sebelumnya telah didengar oleh beberapa orang tokoh Aceh. Mereka belum berani mengumumkannya kepada masyarakat, karena masih merasa takut pada kekejaman pemerintah Jepang di antara para tokoh Aceh pada masa itu. Setelah diketahui secara resmi tentang kekalahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia, atas keberanian para pemuda Aceh terus mengadakan kampanye kepada rakyat untuk menyiarkan berita tersebut. Melalui usaha para pemuda pula yang dengan beraninya mencetak berita-berita itu pada percetakan, Semangat Merdeka, serta kemudian disebarkan kepada masyarakat dengan sangat hati-hati, karena pada masa itu Jepang masih menguasai semua instansi pemerintahan. Para pemuda melaksanakan pengambilan beberapa instansi pemerintahan Jepang seperti kantor percetakan, Aceh Shimbun, pemancar radio Jepang, Hodoka, kantor berita Jepang, Domei, dan instansi-instansi lainnya yang diperlukan bagi memperlancar pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Surat kabar Semangat Merdeka diterbitkan. Para pemuda menyebarluaskan berita-berita proklamasi dengan cara menempel di tembok-tembok, di rumah-rumah, di toko-toko, di kantor, dan sebagainya. Pihak sekutu yang menang perang terhadap Jepang, tidak berapa lama kemudian mendarat di Indonesia dengan membonceng tentara Belanda dan NICA, Netherlands Indies Civil Administration, di belakangnya. Sebelum melakukan pendaratan, Jenderal Sir Philip Christison yang memimpin pasukan sekutu pada tanggal 25 September tahun 1945 menyiarkan dari Singapura melalui radio dan wawancara pers bahwa tentara sekutu yang mendarat di Jawa dan Sumatera tidak membawa serdadu-serdadu Belanda dan NICA. Bendera merah putih boleh dikibarkan terus dan organisasi di bawah pimpinan Soekarno tidak diluncuti senjatanya. Jenderal Sir Philip Christison menegaskan pula, bahwa hanya ada 3 tugas dari kedatangan tentara sekutu di Indonesia, yaitu melucuti senjata Jepang, mengembalikan orang tawanan dan tahanan Jepang serta menjaga keamanan. Propaganda jenderal ini amat berbeda dengan kenyataannya. Setelah tentara sekutu mendarat di Indonesia, mereka mengadakan tindakan-tindakan seperti merampas toko-toko, kantor-kantor pemerintah. Sekutu memperkuat pula kedudukannya di beberapa kota di Indonesia, serta melakukan kekacauan di kota-kota yang menimbulkan insiden-insiden kecil yang kemudian berubah menjadi pertempuran secara besar-besaran. Daerah Aceh yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, agak berbeda dengan daerah-daerah lainnya dalam mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Selama berkecamuknya Perang Kemerdekaan, tahun 1945 sampai tahun 1949, Aceh tetap dapat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia secara keseluruhan. Aceh dijuluki sebagai daerah modal, bukan saja dari kekuatan-kekuatan rakyat Aceh mempertahankan tanah air, tetapi juga karena di Aceh terdapat alat komunikasi seperti pers dan radio. Dengan adanya pers dan radio mempermudah hubungan antara pemerintah daerah-daerah lain serta antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Daerah Aceh memang tidak berhasil dikuasai musuh, namun bukan berarti daerah ini tidak pernah diserang oleh tentara Belanda. Mereka sering melakukan serangan baik melalui udara maupun laut seperti di daerah Loknga, Ujung Bati, Ulelewe, Lok Sumawe dan beberapa tempat lainnya. Namun demikian serangan-serangan Belanda itu selalu dapat dipatahkan oleh angkatan bersenjata daerah Aceh. Ketidakberhasilan Belanda menguasai Aceh, menyebabkan Aceh menjadi aman dan pemerintah berjalan lancar. Hal ini memberikan kesempatan kepada Aceh untuk memperbaiki dan membangun saluran komunikasi seperti pers dan radio,
karena itulah melalui pers dan radio pemerintah Aceh dapat memberi bantuan yang pertama-tama ke daerah-daerah lain yang sedang menghadapi tentara Belanda. Demi kelancaran perhubungan Aceh dengan daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah daerah Aceh pertama sekali menggunakan media massa pos telegram telepon, PTT. Pos telegram telepon sudah dikenal di Aceh semasa Belanda berkuasa di Aceh. Pos telegram telepon mempunyai peranan dalam masa Perang Kemerdekaan Republik Indonesia, karena melalui media ini dapat menyampaikan suatu berita dan menerima berita secara praktis tanpa ada alat perantara. Keberadaan telegram tersebut membuat daerah Aceh lebih percaya diri dalam rangka membantu bangsanya yang sedang berjuang mati-matian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah daerah Aceh mengirim pasukan bersenjata Aceh untuk memperkuat perlawanan terhadap Belanda sangat penting sekali artinya di daerah lainnya. Pemancar radio Kutaraja pada mulanya sangat sederhana bentuknya dan keadaannya. Namun demikian peranannya dalam mendorong dan membangkitkan semangat juang rakyat melawan pemerintah Belanda sangat penting sekali artinya di masa revolusi tersebut. Ketika Belanda melancarkan agresi yang pertama ke seluruh pelosok tanah air Indonesia dan pada hari itu juga yaitu tanggal 21 Juli tahun 1947, lapangan terbang Loknga mendapat serangan dari Angkatan Udara dan Angkatan Laut, yang kemudian diikuti dengan beberapa daerah pantai lainnya. Namun Belanda tetap tidak berhasil menguasai Aceh, sedangkan daerah-daerah di luar Aceh hampir keseluruhan dapat dikuasai mereka. Ketika itu peranan radio Kutaraja semakin bertambah penting kedudukannya sebagai alat komunikasi. Di samping radio Kutaraja, Angkatan Perang atau Gajah definisi X atas nama pemerintah daerah Aceh dalam keadaan kritis ini berhasil pula mendirikan sebuah pemancar lagi yang kuat jangkauan siarnya, yaitu dikenal dengan nama Radio Rimba Raya. Melalui radio Kutaraja dan radio Rimba Raya inilah secara bersama-sama berperan dalam rangka mengobarkan semangat kepada para prajurit di kantong-kantong gerilya yang sedang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Radio Kutaraja yang pada umumnya memberi semangat kepada para pejuang yang berada di garis depan maupun kepada masyarakat untuk memberi sumbangan untuk pembiayaan perang di sekitar daerah Aceh serta daerah-daerah lain sejauh jangkauan siarannya dapat diterima dalam wilayah Indonesia. Dalam suatu revolusi nasional atau dikenal dengan kemerdekaan Indonesia, bahwa faktor ekonomi juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya revolusi yang sedang berlangsung. Peranan pers dan radio dalam perang kemerdekaan di bidang ekonomi adalah menyiarkan tentang kebutuhan para pejuang, agar masyarakat dapat membantunya seperti memberi sumbangan makanan, pikiran dan persediaan perlengkapan lainnya. Pada bulan Juni tahun 1948 Presiden Soekarno dalam kunjungannya ke Aceh, mengundang tokoh-tokoh pejuang, para pengusaha, dan beberapa pemuda untuk berkumpul di Hotel Aceh. Presiden meminta kepada masyarakat Aceh untuk menyumbangkan 2 buah pesawat yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran perjuangan. Dengan bantuan para saudagar, pemerintah daerah Aceh telah dapat membeli 2 buah pesawat pada akhir bulan Oktober tahun 1948 dengan nomor register RI-001. Pesawat itu kemudian oleh Presiden Soekarno diberi nama Selawa RI-001. Sementara pesawat satu lagi telah dihadiahkan kepada pemerintah Birma, sebagai tanda terima kasih atas semua fasilitas yang diberikan untuk perwakilan Garuda beroperasi di Birma. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kami lainnya ya, dan bantu kami dengan cara like, komen, subscribe dan share ya. Kasih tahu di kolom komentar, konten sejarah apa lagi yang ingin kalian ketahui. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.